Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini malam Jumat bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, 28 Desember 2023. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam rumah ini. Semoga seluruh rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan sebuah kajian Islam ilmiah membahas ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah perkataan dari ulama besar abad ke-8 Hijriah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, at-ta'ah tajlibu barakata kulli syai' wal ma'siyah tamhaqu al barakah fi kulli syai'. Yang artinya, ketaatan mendatangkan keberkahan dalam segala sesuatu, dan kemaksiatan menghancurkan keberkahan dalam setiap sesuatu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah pengajian di Dahran Aramco
yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi dan memberikan afiat kepada pertemuan yang bagi saya biasa, dan saya membayangkan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah melalui fase-fase dari kehidupan setelah kematian, kemudian dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saling duduk di atas dipan-dipan ala sururin mutaqabilin, saling berhadap-hadapan penuh dengan kesenangan. Yang ada di dalam ucapan mereka cuma alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahum, subhanallah, subhanallah. Luar biasa. Saya tidak bertemu dengan bapak-bapak sekitar 10 tahun. 2013 November 1 Muharram 1435 saya keluar. Kemudian sekarang bisa ke sini di 2023. Jadi 10 tahun. Berarti yang masih ada di sini sudah tua banget. Baik. Oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat ini adalah tema yang merupakan akidah seorang muslim. At-ta'ah tajlibu lil 'abdi barakata kulli syai' wal ma'siyah tamhaku anhu kulla barakah. Ketaatan mendatangkan untuk hamba keberkahan di dalam segala sesuatu, dan maksiat menghancurkan dari hamba segala keberkahan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Tariqul Hijratain. Dan ini akidah, sekali lagi saya katakan. Akidah itu apa sih? Akidah itu adalah kullu ma ya'taqiduhu al-muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman la yatatarraqu syai'un min asy-syakki aw ar-raib. Segala sesuatu yang diyakini oleh seorang qalbunya, di dalam yakini tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa ketaatan mendatangkan untuk seorang hamba keberkahan dalam segala hal. Ini akidah, nggak bisa ditawar, nggak bisa diajak diskusi, no discuss dalam permasalahan ini. Bahwa ketaatan pasti mendatangkan keberkahan. Saya beri contoh ya, Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya ditawari pekerjaan ekspedisi mengantarkan barang dari pulau A ke pulau B, nilainya kalau selamat sampai tujuan saya mendapatkan fee 500 miliar. Tapi yang saya hantarkan adalah khamr, minuman yang memabukkan. Cuma sekarang saya perlu, Ustaz,
orang tua sakit keras, keperluan sangat darurat, maka ambil kaidah ini, pasti Anda akan dapatkan jawabannya. Al-barakah tajlibu lil 'abd barakat kulli syai. Ketaatan mendatangkan kepada seorang hamba keberkahan dalam segala hal. Wal ma'siyah tamhaku anhu kulla barakah. Maksiat menghancurkan dari seorang hamba setiap keberkahannya. Karena yang membawa khamar akan dilaknat, dan itu pasti itu. Itu kaidah hidup, tidak boleh kita diskusi di dalamnya. Nggak usah memakai ilmu kalam di dalam. Ilmu kalam itu adalah ilmu untuk mengedepankan akal daripada dalil dari Al-Quran dan hadis. Nggak usah. Contoh misalkan ya, contoh ilmu kalam. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita orang beriman, fa'amal ladzina amanu fayaquluna amanna bih. Adapun orang yang beriman cukup mengatakan, oh iya, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Wa amal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun yang di dalam kalbunya itu ada penyimpangan, maka dia akan mengikuti perkara yang samar-samar. Dia akan nanya, masa Al-Quran enggak kebatilan di dalamnya? Masa sih? Nah, itu gaya. Nah, ini sama nih. Perkara akidah harus diterima. Kalau di hadapan Bapak Ibu ada dua pilihan. Yang satu ketaatan, yang satu kemaksiatan, pilihlah ketaatan. Meskipun dalam pandangan kita, dalam hitungan matematik kita, pasti rugi dunianya, maka pasti ada keberkahan. Dan harus ingat Pak, harus ada percaya, sebenar-benar percaya konsep berkah dalam hidup. Saya beri contoh ya. Ini sebenarnya kaidah ini banyak sekali contoh-contohnya. Saya beri contoh satu dulu. Nanti kita baru akan runut dari perkara ketaatan yang paling besar sampai yang paling ringan. Contoh misalkan ada hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibna Adam, irka' li arba'an awwalan nahar akfika akhirahu." Wahai anak Adam, sholatlah untukku di pagi hari 4 rakaat. Aku akan cukupkan kehidupanmu sampai sore hari. Ini kalau kita pakai kaidah ini, ketaatan pasti mendatangkan keberkahan. Apa 4 rakaat yang di pagi hari tersebut? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, huma indi raq'atal fajri wa faridatuha. Menurutku 4 rakaat sebelum subuh itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat pagi hari itu maksudnya adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sholat subuhnya. Harus percaya, yang tidak sholat pasti tidak berkah hidupnya. Mau sekaya apapun, semewah apapun, secukup apapun fasilitas hidupnya, pasti tidak berkah. Dan ingat, keberkahan bukan hanya sekedar merasa happy dengan fasilitas yang cukup di hidup di dunia. Keberkahan lebih daripada itu. Keberkahan mengandung ketenangan kolbu. Keberkahan mengandung kelezatan beribadah. Keberkahan mengandung kenikmatan sujud. Keberkahan mengandung keteraturan hidup,
mengatur waktu, kapan kita harus bersimpuh di hadapan Allah, kapan kita harus bekerja. Keberkahan, keharmonisan mengurus istri dan anak itu keberkahan. Jadi subhanallah, kita harus percaya itu, bahwa 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sholat subuhnya mendatangkan keberkahan. Kebalikannya, yang tidak sholat subuh, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa apabila ada orang terlambat sholat subuh, kemudian tidak bangun, maka yang ada adalah malas, sering marah-marah, urusan kurang lancar, keluar rumah diserempet orang mobil. Itu jangan dikira, oh kayaknya saya salah tadi. Bukan. Itu ada urusan dengan maksiat itu. Ya, bukan hanya urusan sebab akibat duniawi, tapi ada urusan dengan maksiat. Al-ma'siyah tamhaqu anhu kulla barakah. Maksiat menghancurkan dari hamba setiap keberkahan hidup. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Baik, contoh lain. Saya akan menyebutkan dulu pengertian berkah. Apa itu berkah? Berkah di dalam bahasa Arab secara etimologi bahasa itu diambil dari kata baraka. Dan baraka biasanya bermakna macam-macam. Yang pertama, an-nama wa ziyadah, tambahan, pertumbuhan, perkembangan, itu arti barakah. Makanya para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ketika beliau menafsiri ayat inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin, sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah yang berada di kota Bakkah, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, Al-Baitul Haram, Al-Baitul Atiq, Baitullah yang penuh dengan berkah. Kata para ulama tafsir dan Imam Al-Qurtubi mengatakan fal barakatu kathratul khair wa ziyadatuhu. Maka arti berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Ini arti berkah secara terminologi syar'i. Kebaikan seperti kita katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, berkah. Maksudnya adalah Ramadan kebaikannya tambah. Semakin mau menghadapi 10 hari terakhir bulan Ramadan, semakin berkah, semakin tambah kebaikannya. Ini arti berkah secara terminologi syar'i yang pertama. Arti berkah yang kedua artinya adalah thubutul khair wa dawamuhu, kebaikan yang tetap dan terus menerus selalu ada. Kebaikannya tetap dan terus menerus selalu ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa awrathnal qaumal ladzina istad'afu masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna haula. Yang artinya, dan kami wariskan kepada orang-orang yang lemah di timur bumi dan kepada orang-orang yang ada di barat yang selalu kami berkahi di dalamnya. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 137. Ini ayat
dikatakan oleh Abu Ja'far Imamul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, fal barakah thubutul khair wa dawamuhu. Maka berkah secara terminologi yang kedua adalah kebaikan yang tetap dan terus bertambah. Dan ingat, kebaikan di sini bukan hanya uang. Kebaikan di sini macam-macam. Bukan hanya harta, bukan hanya emas perak. Bahkan keberkahan lebih luas daripada itu. Keberkahan ilmu, keberkahan amal perbuatan, keberkahan untuk keluarga, keberkahan untuk kehidupan, keberkahan dalam mengatur waktu, dan seterusnya. Nah, ini arti berkah secara terminologi syar'i. Jadi bukan hanya sekedar berkah adalah baik di dalam harta, tidak. Tetapi keberkahan mencakup seluruh kebaikan. Makanya tadi kita katakan keberkahan salah satu maknanya adalah kebaikan yang banyak dan terus menerus. Kata Imam Al-Qurtubi, litadha'fil amali fi. Orang bersolat di sekitar Baitullah itu dilipatkan pahalanya menjadi 100.000 sholat. 100.000 sholat ya, bukan rekaan. Satu sholat kita ingin mencapai 100.000 sholat. Kalau seandainya satu hari 5 kali sholat, berarti 1 bulan kali 5 150. 5 kali 30 150 sholat. Kita ingin mencapai 100.000 sholat. Kira-kira 55 tahun 6 bulan 20 hari. Itu 1 kali sholat. Makanya rugi sekali kalau seandainya Bapak Ibu yang tinggal cus 2 jam dari Damam, Dahran ke Mekah, ya, rugi banget kalau seandainya jarang-jarang untuk berumroh. Bahkan umroh pulang langsung kerja lagi bisa. Saya dulu kenal Pak Rifat Said, sering banget, orang paling sering berumroh yang saya ketahui yang kerja di Aramco. Nah, apabila ada orang yang tinggal di sini jarang-jarang umroh, khawatir nggak berkah. Jadi berkah bukan hanya sekedar urusan materi duniawi. Bahkan untuk materi duniawi keberapa setelah keberkahan-keberkahan yang indah lainnya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita ingin bahas poin yang pertama. At-ta'ah tajlibu lil 'abdi barakat kulli syai'. Ketaatan mendatangkan untuk seorang hamba keberkahan-keberkahan dalam segala hal. Saya ingin nanya, ma hiya afdalut ta'at? Apa itu ketaatan yang paling agung dalam agama Islam? Tidak ada ketaatan yang lebih agung kecuali tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Tidak ada ketaatan yang paling agung kecuali tauhid. Nah, tauhid ini pasti mendatangkan keberkahan. Apa keberkahan tauhid? Saya tidak berbicara di akhirat, berbicara di sini dulu, di dunia. Apa keberkahan orang yang bertauhid? Yang pertama, orang yang bertauhid dialah orang yang paling istiqamah di dalam ibadah. Kenapa? Karena orang yang bertauhid dia tidak peduli apakah dipuji manusia, diberi hadiah oleh manusia ataukah tidak. Dia tidak peduli. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala
qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Surat Fussilat dan surat Al-Ahqaf. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Ini tauhid. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Kunci istiqamah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berkah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sebagian manusia mengeluhkan ibadahnya naik turun, Senin Kemis, kembang kempis, baca Quran nggak jalan-jalan, ngaji kadang hadir kadang enggak, zikir pagi tidak perhatian, tidak pernah hatam zikir pagi, nggak pernah hatam. Itu bahaya itu. Zikir pagi nggak, saya pesan ya, ada 3 zikir yang jangan sampai lewat dalam hidup kita. Zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur. Dan itu semua tauhid. Itu semua tauhid. Maka Bapak Ibu, qabliyah ba'diyah kadang naik turun, Senin Kemis kembang kempis. Itu masalahnya ada pada tauhid, keikhlasan. Ikhlas. Karena orang kalau di halayak ramai atau saat sendirian, silahkan cek kita, apakah kita benar-benar mukhlasin ketika kita istiqamah atau tidak. Ini adalah at-ta'ah tajlibu lil 'abdi barakat kulli syai'. Ketaatan mendatangkan untuk seorang hamba keberkahan dalam segala. Dan ketaatan paling afdal adalah tauhid. Contoh yang lain lagi. Tauhid mendatangkan keberkahan. Apa itu keberkahannya? Keberkahannya adalah diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, jalan keluar dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan saya tidak akan berbicara tentang akhirat, saya akan berbicara tentang dunia aja dulu. Karena sebagian manusia kadang-kadang jangankan urusan akhirat, urusan dunia masih belum terlalu percaya. Lihat, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan, maka Allah akan menjadi pencukup baginya. Innallaha balighu amri. Allah akan menghantarkan urusan-urusannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tawakal itu adalah setengah dari tauhid. Makanya kita kalau sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in ini nih adalah tawakal. Nisfuddin, setengah agama itu tawakal. Ya, apa pengertian tawakal? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah wahdah fi jalbi naf'in aw daf'i dharrin. Benarnya sandaran qalbu seorang muslim kepada Allah semata. Itu tauhid itu. Untuk mendapatkan kebaikan atau mendapatkan menahan kemudarat. Kembali ke kaidah tadi. Ketaatan mendatangkan untuk hamba keberkahan dalam segala, dan afdalut ta'at,
ketaatan paling afdal adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilat tauhid adalah Allah akan menjadi pencukup baginya. Akan menjadi pencukup baginya menghantarkan segala macam urusan-urusannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi siapa contohnya? Nabi Musa alaihissalam. Di depan lautan, di belakang sejuta bala tentara, Fir'aun dengan senjatanya lengkap. Kemudian kaumnya mulai merengek. Ya Musa, inna lamudrakun. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika sudah hampir ketemu dua kelompok tersebut, Nabi Musa dengan pengikutnya dan Fir'aun dengan bala tentaranya, kemudian mereka mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya kita pasti dikejar. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Lihat tauhid. Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak. Bersamaku ada Rabbku yang pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, di sini tauhid. Datang akhirnya Allah fahuwa hasbuh. Ini yang kadang-kadang Pak seseorang itu tidak rasakan. Fahuwa hasbuh. Bahkan Allah ini Pak, tauhid akan menjadikan doa dikabulkan. Meskipun doa dikabulkan. Saya ingin tanya kepada kesyirikan. Tetapi ketika ada tauhid, walaupun orang itu musyrik dalam kehidupannya, kemudian setelah itu dia bertauhid kepada Allah, berdoa dengan ikhlas, Allah akan kabulkan doanya. Fa idza rakibu fil fulk, jika mereka di tengah lautan terombang-ambing oleh ombak yang besar. Kita sering melihat kapal yang besar terombang-ambing. Itu sudah tidak ada lagi Pak untuk minta bantuan kepada makhluk, nggak akan pernah bisa itu. Nelfon sana, pakai kolega ini, mengandalkan kekayaan, planning kerja, nggak ada itu. Idza rakibu fil fulk da'awullah, mereka langsung berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Apa yang bisa terjadi? Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Allah selamatkan mereka ke daratan. Lihat berkahnya tauhid. Itu yang kadang-kadang hilang dari diri kita Bapak Ibu. Maka saya sering mengatakan, jika ingin doamu dikabulkan oleh Allah, maka berlakulah seperti orang yang sedang ada di atas kapal, diombang-ambing oleh ombak. Pada saat itu terputus seluruh asa kecuali hanya kepada Allah. Pasti dikabulkan, pasti. Tanpa ada debat, tanpa ada keraguan, pasti dikabulkan. Yang sekarang lagi banyak masalah, yang sekarang lagi banyak problem, yang sekarang lagi banyak urusan, selesai, maka berdoalah kepada Allah dengan cara seperti itu. Tapi tidak mesti kita harus ke tengah lautan. Perasaan kolbunya yang harus diatur. Coba perhatikan, saat orang di atas kapal itu tidak ada yang bisa menolong dia. Apa yang ada? Yang ada hanya dua. Yang pertama, kematian. Yang kedua, putus asa minta bantuan kecuali hanya kepada Allah. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Innal karba idza ishtadda wa tanaha wa ta'azama. Sesungguhnya kesulitan jika semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Dalam qalbu seorang hamba putus
minta bantuan dari seorang makhluk. Kalau sudah itu ada, fata'allaqa qalbuhu billahi wahda, maka bersandarlah hatinya, berpautlah hatinya kepada Allah SWT. Kalau sudah terpaut hatinya kepada Allah, apa yang terjadi? Wa man tawakkala 'alaihi kafa. Yang bersandar kepada Allah, Allah akan cukupkan urusannya. Ini kembali ke kaidah tadi, ketaatan mendatangkan untuk hamba keberkahan dalam setiap hal. Dan ketaatan paling afdal adalah tauhid. Saya sudah sebutkan dari keutamaan tauhid 3. Berkahan tauhid 3. Yang pertama, menuntut orang selalu ikhlas, istiqamah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, membuat seseorang senantiasa bersandar hanya kepada Allah, dan orang yang bersandar hanya kepada Allah akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Nah, kemudian ketaatan yang selanjutnya, saya turun dari tauhid yang paling tinggi, turun kepada namanya, istilahnya adalah sunnah. Ketaatan yang kedua namanya as-sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah ada 4 makna yang sering disebutkan oleh para ulama jika mereka baca Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ada yang mengatakan sunnah adalah puasa wajib, puasa sunnah, salat wajib, salat sunnah. Sunnah artinya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak keras. Jika ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak diancam siksa. Tapi itu bukan itu yang kita maksud. Yang kedua, arti sunnah adalah gandengan dengan hadis, dengan sinonim dengan hadis. Permasalahan ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Hadis. Al-Quran dan hadis. Tapi itu bukan itu yang kita maksud. Yang ketiga, sunnah artinya adalah yaitu kebalikan dari bid'ah. Yang keempat yang kita maksud yaitu segala macam ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari Al-Quran atau dari hadis Rasul, baik yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah, maka itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah bukan hanya urusan sholat, puasa, zakat, mencakup 4 aspek kehidupan manusia: akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlak dan adabnya. Itu harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila sunnah ini dikerjakan, maka dia berarti mengerjakan ketaatan. Apabila ketaatan dikerjakan, maka berarti mendatangkan keberkahan bagi seorang hamba. Saya beri contoh ya Pak. Saya tidak akan masuk ke dalam perkara akidah karena sudah tadi kan. Sunnah yang berkaitan dengan ibadah, sholat Pak. Ini cerita ya. Saya waktu di Damam, setiap hari Ahad kalau tidak salah saya kunjungan ke penjara. Kemudian di penjara kita pasti ketemu dengan warga negara Indonesia yang masuk penjara karena satu dan lain hal. Macam-macam banyak kasusnya. Kemudian waktu itu saya bertemu dengan seseorang, kemudian saya bercerita tentang sholat. Lalu kata bapak tersebut, Ustadz, apa yang Ustadz sebutkan tadi tentang sholat itu saya rasakan benar-benar. Saya selama di penjara 3 tahun ini tidak pernah dulunya air muka saya, wajah saya tidak pernah terkena air wudu. Artinya nggak pernah. Lalu saya kejar tuh bapak. Lalu Pak, bapak dapat selama tidak sholat 3 tahun.
Kata beliau, semua urusan pasti tidak. Kalaupun lancar pasti tidak sempurna. Kalaupun kadang dapat seperti yang diinginkan, pasti hati tidak tenang. Pasti hati tidak tenang. Dan ketenangan hati tidak bisa dibayar, Pak, dengan uang. Itu kebahagiaan hakiki. Ada pepatah mengatakan, laisatil mut'atus sa'adah. Merasa senang dengan banyaknya harta tidak mesti pasti bahagia. Saya ulang itu ya. Merasa senang dengan banyaknya harta tidak pasti bahagia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Tetapi kebahagiaan itu adalah dengan kolbu yang senantiasa bahagia. Urusannya dalam kolbu, Pak. Banyak orang yang diluaskan rezekinya, mau makan apa saja dia bisa, mau minum apa saja dia bisa. Bahkan kadang-kadang ada jamaah saya di Indonesia, Ustaz, saya di mana, di Singapura, ngapain? Sarapan ke Singapura, makan sate doang di sana. Tapi kalau sudah ketemu, aduh Ustaz, capek hidup ini, capek dia. Ya, karena itu memang hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan di dalam kalbu, bukan apa yang ada pada kita pakai. Lezat antum salat berjamaah saat kerja di Aramco ini enak luar biasa, dengan imam suara yang luar biasa. Kemudian bisa qabliyah, ba'diyah, bisa berzikir pagi. Wah, subhanallah. Tidak ada yang lebih indah daripada itu. Dan itu tidak bisa dibayar dengan uang. Kebahagiaan tidak bisa dibayar dengan harta benda. Maka Bapak Ibu, kembali ke permasalahan tadi. Sunnah hiya ta'ah, wa ta'ah tajlibu lil 'abdi barakata kulli syai'. Dan salah satu sunnah adalah salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nur. Salat itu cahaya. Cahaya yang akan memberikan kepada ruang kalbu kita mana yang baik, mana. Ada orang kecanduan hal yang diharamkan, nonton misalkan yang diharamkan. Obatnya cuma satu, ambil air wudhu, dia sholat. Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan burukkan ke dalam kalbunya apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Bosan lah saya, gak mau deh sholat. Maka ini menunjukkan bahwa sholat mendatangkan keberkahan. Lihat Maryam alaihassalam, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnuti. Dan tidaklah kunut dikenal, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kecuali tulul qiyami fis shalah. Wahai Maryam, kunutlah engkau untuk Rabbmu, sujudlah dan rukuklah. Maka saya pesan, Pak, untuk diri saya pribadi, kapan kita kesal, tidak tenang, obatnya Pak, ambil air wudhu, salat 2 rakaat. Minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti berkah. Contoh yang lain lagi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan, berkahan dunia ya, saya tidak akan bicara keberkahan. Puasa, salah satu sunnah Rasulullah SAW. Puasa, saya tidak bicarakan sunnah itu sunnah puasa wajibkah, puasa sunnah. Pokoknya puasa mendatangkan keberkahan.
Karena dia termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah termasuk ketaatan, dan ketaatan mendatangkan keberkahan dalam segala hal. Puasa, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup di antara kalian al-ba'ah. Al-ba'ah itu artinya mu'natun nikah, biaya pernikahan. Bukan nafkah Pak ya, biaya pernikahan. Biaya pernikahan itu macam-macam. Ada yang mahal, ada yang rendah, ada yang pertengahan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tidak mesti orang punya rumah dulu, punya mobil dulu harus menikah. Apalagi nih ya Gen Z, mereka berpikir bahwasanya umur 25 harus punya tabungan 100 juta. Kalau enggak insecure ketemu teman-teman. Datang dari mana itu ajaran? Enggak ada itu. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang para pemuda yang sanggup untuk al-ba'ah, yaitu membiayai pernikahan, maka hendaklah menikah. Kalau seandainya tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa. Maka berkahnya apa? Aghaddu lil basar, menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Terutama nih bagi bapak-bapak yang mungkin LDR dengan istrinya. Saya katakan LDR itu nggak nyunah itu. Ya, hentikan LDR itu. Itu nggak nyunah itu. Ya. Nabi Musa alaihissalam berkata, Allah berfirman tentang Nabi Musa, wasara bi ahli. Saya mohon maaf duduk begini ya. Wasara bi ahlihi, beliau jalan dengan keluarganya. Kata Imam Al-Qurtubi, fihi dalilun ala anna li zawj an yamshi ma'a ahlihi ila ayyi makan. Ini dalil bahwa seorang suami punya hak untuk membawa istrinya ke tempat manapun. Coba bayangkan antum kalau seandainya antum terlihat perempuan yang cantik, kemudian naik syahwat, ingin melampiaskan istri di Indonesia. Ayo, siapa dengan dilampiaskan siapa? Ya, bahaya itu. Puasa jadinya. Ini puasa. Yang lain, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya kata di sunnah bukan hanya ukuran sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, bukan. Tetapi sunnah adalah kehidupan sunnah yang berkaitan dengan muamalah. Apa itu? Yaitu Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Jauhi oleh kalian masuk ke tempat-tempat perempuan. Maksudnya, situ ada tempat perempuan, kita masuk ke situ. Bergabung di situ. Tanpa ada hijab di situ. Kalau seperti itu pasti hancur. Sudah tidak ada diskusi dalamnya. Itu akidah kita. Iyyakum, jauhi oleh kalian masuki tempat-tempat perempuan yang bukan mahram bagi kalian. Contoh yang lain lagi, Rasulullah SAW bersabda, la tusafir mar'ah illa wa ma'adhi mahram. Tidak boleh perempuan bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Percaya deh itu. Kerjakan sunnah itu pasti datang keberkahan. Lihat lagi Rasulullah SAW bersabda tentang perempuan, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang perempuan berdua-duaan dengan seorang lelaki kecuali pihak ketiganya syaitan. Itu sunnah Rasulullah SAW. Kerjakan itu, pasti ada keberkahan. Hilang firman, ini kayak
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Yang artinya, kalau seandainya mereka penduduk negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi. Lihat, ketaatan untuk hamba mendatangkan keberkahan dalam setiap hal. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ketaatan tersebut. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami berikan siksa terhadap apa yang telah mereka lakukan. Surat Al-A'raf ayat 96. Itu kaidah dari itu ayat atau dalil dari tema kita ini. Surat Al-A'raf ayat 96. Contoh yang lain lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan suami istri. Sunnahnya nih, suami lebih penyabar daripada istri. Iya. Itu sudah terbukti, perempuan sen kanan atau kiri biasa. Itu sudah sabar. Memang itu kaidahnya begitu, kita disuruh penyabar menghadapi istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, gauli istrimu dengan baik. Bahkan itu wasiat Rasulullah, istausu bin nisa'i khairan, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. Rasulullah SAW bersabda lagi, la yafruq mu'minun mu'minan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang lelaki beriman tidak sering memarahi istri yang beriman. Tidak sering, Pak. Nggak boleh marah-marah sama istri. Dan saya ketika berbicara seperti ini, bukan berarti ini keluarga yang paling ideal ya. Ini nasihat diri pribadi sebenarnya. Ya. Jadi lelaki yang lebih dituntut untuk penyabar dibandingkan perempuan. Tidak boleh seorang lelaki mengatakan, pahami saya dong. Enggak. Nggak boleh itu. Laki-laki yang, iya saya akan berusaha memahami engkau. Fa innahunna awanun indakum. Sesungguhnya istri itu adalah tawanan di sisi kalian. Itu sunnahnya begitu. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan engkau mungkin membenci sesuatu dari istrimu, tetapi Allah menjadikan di dalam dirinya kebaikan yang banyak. Lihat, disuruh bersabar tuh. Tidak suka apanya, terserah, Bapak tahu masing-masing istri masing-masing. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, itu sunnahnya. Sunnahnya suami lebih penyabar, lebih dewasa, ya, dibandingkan istri. Lebih bisa memaklumi istri. Pahami saya dong sebagai suami. Enggak bisa itu. Ya, jangan katakan itu kepada istri. Lihat, ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau cemburu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah, Rasulullah SAW cuma berkata, inni ruziqtu hubbah. Wahai Aisyah, aku selalu mengedepankan memuji-muji Khadijah. Kenapa? Karena aku diberikan rezeki untuk mencintainya. Kata-kata yang sangat dewasa dari seorang suami agar sang Aisyah radhiyallahu anha berhenti cemburu dengan seorang perempuan yang sudah meninggal. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang sunnahnya itu pasti datang keberkahan. Bahkan saya kalau lagi ngisi nasihat-nasihat pernikahan, saya katakan gini, Bapak Ibu, sebelum saya nasihati ini pengantin ini, maka saya ingin disclaimer dulu ya. Kalau Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Subhanahu wa ta'ala berfirman, azwajan litaskunu wa min ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa, yang telah menciptakan, lakum, bagi kalian, min anfusikum, dari jenis kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, lihat, perhatikan. Walau anna
Allah ja'ala, kalau seandainya Allah menjadikan seluruh anak keturunan Adam seluruhnya laki-laki dan menjadikan istrinya dari selain jenisnya, jadi dari selain manusia, lama hasala hadzal i'tilaf imma min janin aw hayawan. Istrinya bukan dari jenis manusia, baik itu dari hewan atau dari jin, itu tidak akan pernah terjadi sakinah, mawaddah, rahmah. Apa maksudnya perkataan Imam Ibnu Katsir ini? Kalau kita ini Adam dan Hawa lahir semuanya laki-laki, lalu kita disuruh untuk mencari istri dari jenis selain manusia, hewan atau Pak, orang utan secantik apapun nggak akan menarik bagi manusia. Nah, maksud saya, kalau seandainya ada suami istri sering bertengkar, ini salah satunya hewan ini. Bapak Ibu, saya masalah bahwa sunnahnya suami lebih penyabar dibanding istri. Ya, itu sunnahnya. Kerjakan itu, maka akan datang keberkahan di rumah tangga. Kerjakan itu, akan datang keberkahan di rumah tangga. Lihat Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja syai'in fi dhil'i 'ala. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kita berusaha untuk meluruskannya pasti akan patah. Tetapi jika ini istamta'ta biha wa hiya 'ala 'iwaj, kalau seandainya kamu rasakan dia, nikmati saja dengan kebengkokannya, ya sudah. Itu kita diperintahkan untuk lebih bersabar. Sunnahnya begitu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ibadah, muamalah sudah. Muamalah dalam perihal anak. Sunnah dalam perihal mendidik anak. Saya beri contoh ya, yaitu jangan pernah mendoakan keburukan untuk anak. Dasar lo kampret. Wih, kampret sampai tua. Ya, bahkan subhanallah ada faedah menarik saya kemarin dengar dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ibnu Musayyab sedang marah, dia mengucapkan barakallahu fikum. Jadi kalau antum di kantor dengar barakallahu fikum, berarti orang Arabnya sedang marah, bukan amin antumnya. Ya. Barakallahu fikum. Itu semuanya adalah untuk menjauhi hal-hal yang buruk dari lisan orang tua. Karena lisan orang tua sangat mempunyai kesempatan besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalathu da'awatin mustajabat, 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. La syakka fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walid liwaladih. Yang pertama, doa orang tua untuk anaknya. Ustaz, kalau sudah didoakan gimana Ustaz? Maka jawabannya dilawan dengan doa yang lebih baik lagi. Sama juga dengan ghibah nih. Ghibah para ikhwan. Saya pernah menghibah Ustaz Surhan di sana. Sebenarnya salah satu konsep ghibah, minta halal dari ghibah bukan minta halal ke Ustaz. Ini saya dapatkan faedah dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Sa'ad Laisa Sa'ad As-Sisri, Sa'ad Khathlan yang sekarang saya lagi gemar mendengarkan. Beliau mengatakan salah satu istihlal, minta halal dari ghibah yang pernah kita lakukan ke orang. Misalkan saya pernah menghibah Ustaz Sulhan.
Ustaz Suhan mungkin ada memaafkan atau tidak memaafkan. Bahkan yang lebih parah tidak memaafkan. Bahkan kadang-kadang kalau minta halal malah menjadi bahaya. Kenapa? Karena orangnya nggak meridho. Ustaz, saya pernah gibah tuh. Kenapa antum gibah saya bla bla. Jadi marahan gitu. Saya mau tobat malah jadi marahan. Caranya yang paling mudah adalah di mana kita pernah gibah orang tersebut, maka kita balik, kita jadi membaikkan, menyebutkan kebaikan orang tersebut di tempat yang pernah kita ghibahi. Nah, sama mendoakan anak juga seperti itu. Ustaz, saya pernah mendoakan anak keburukan, maka doakan kebaikan. Lawan doa keburukan tersebut dengan doa kebaikan. Dan ini adalah salah satu sifat buruk manusia memang, yaitu penuh dengan ketergesaan. Diciptakan dalam ketergesaan. Dimulai dari nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Untuk buka tafsirnya ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh kepada Nabi Adam, ya, ruhnya dari kepala nih. Pas ruh masuk kan nyala semua tuh. Matanya bergerak, telinganya berfungsi, kemudian mulutnya bergerak, kemudian setengah badannya sudah bergerak. Mau bangun, ruhnya belum sampai. Itu ketergesaan manusia. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kadang-kadang orang tua ketergesaan mendoakan keburukan untuk anaknya. Kafaratnya bagaimana? Didoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Baik. Itu kesunahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah sunnah dalam mendidik anak adalah tidak boleh ngajarin bohong kepada anak. Ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah di rumah seorang sahabat tersebut. Sahabat ini masih muda, masih anak-anak. Kemudian sang ibu memanggil, "Ya fulan, ta'ala u'tik." Wahai fulan, kesini, aku akan kasih hadiah kepada engkau. Kemudian Rasul SAW bertanya kepada sang ibu tersebut, "Idza ja'aki, famadza aradti an tu'tiyah?" Jika datang kepadamu anakmu tadi, apa yang kau ingin kasih kepada anakmu? Kemudian sang ibu mengatakan, "U'tihi tamran." Aku akan kasih kepadanya kurma. Kemudian Rasul SAW mengingatkan kepada ibu, dan ini kepada orang tua, "Ama innaki idza lam tu'tihi kutibat alayki kizbah." Ingat, jika engkau tidak ngasih sesuai dengan janji, engkau dicatat sebagai pengajar kedustaan kepada anakmu. Sunnahnya jangan pernah ajarkan kebohongan kepada anak. Maka dia akan belajar kejujuran dari orang tuanya. Janji-janji, jangan pernah janji kecuali harus ditepati kepada anak. Kalau enggak, jangan berjanji. Nah, ini kesunahan. Makanya saya katakan tadi, sunnah ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Terakhir Bapak Ibu, ta'ah tajlibu lil 'abdi barakata kulli syai'. Ketaatan mendatangkan untuk hamba keberkahan dalam setiap hal. Termasuk ketaatan adalah sunnah. Termasuk sunnah adalah perkara dalam adab dan akhlak. Yang sangat mengkhawatirkan di zaman sekarang adalah al-fahisyah, perbuatan keji di tengah-tengah anak-anak kita dijauhkan dari sikap ini. Sekarang banyak yang cerita ke saya, mereka mempunyai ada real life dengan alter life. Real life mungkin keluar rumah, sekolah di madrasah, sekolah umum tapi tetap pakai jilbab dan segala macam Tapi ada alter life. Mereka main TikTok, buka payudara, live, dapatkan hadiah macam-macam, dan itu bisa diuangkan. Maka nasihat saya,
sunnahnya adalah seseorang di dalam perihal adab harus mengenalkan mana yang aurat bagi seorang wanita muslimah. Ini untuk wanita muslimah. Kenalkan batasan-batasan. Dan saya pesan bagi bapak-bapak, kita semua Pak, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali sebelum anak kita yang melakukan dosa tadi, pertama kali kita kepala keluarganya yang akan ditanya oleh Allah. Ar-rajul ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Lelaki adalah penanggung jawab, pemimpin atas keluarganya, dan dia penanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Makanya berdasarkan hadis ini, Umar bin Khattab mengatakan, ar-rajulu yus'alu an waladihi qabla al-walad anhum. Seorang laki akan ditanya tentang anaknya sebelum anak ditanya tentang orang tuanya. Belum lagi masalah LGBT. Subhanallah. Hati-hati Pak, kalau ada di tengah-tengah keluarga kita, bahkan ya, ini sekarang saya lagi menyorot-nyorot banget masalah ini karena bahaya. Kalau dibiarkan akan banyak kehancuran yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ada hadis yang berbunyi begini, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat. Tidaklah nampak perbuatan fahisyah. Fahisyah itu Pak, zina dan syahwat yang diharamkan, sampai mereka menampakkannya dengan terang-terangan, melainkan akan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un, penyakit yang tidak ada obat dan mewabah dengan cepat, dan penyakit-penyakit yang tidak ada sebelumnya sebelum mereka. Sekarang yang terjadi di media sosial kita, orang berzina diwawancarai dan dia bangga menceritakan tentang zinanya. Itu harus dihentikan, wajib untuk dihentikan. Dan tugas kita tidak boleh putus asa. Tugas kita di majelis-majelis kecil seperti ini ya, yang bisa mungkin tertanam dalam qalb, nanti mewaskan kepada keluarganya masing-masing, itu wajib dihentikan. Perempuannya diwawancarai, laki-lakinya diwawancarai, dengan dia sudah puluhan kali berzina. Dan itu persis yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya fahisyah di tengah orang-orang beriman, bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka Bapak Ibu, itu berkaitan sunnah dengan berkaitan dengan adab. Nggak boleh cerita yang aneh-aneh yang berkaitan dengan di atas ranjang. Konten-konten di media sosial tidak boleh yang berkaitan dengan hubungan pasutri, nggak boleh. Rasulullah SAW pernah berkata kepada sekelompok para sahabat laki-laki dan sekelompok para sahabat perempuan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la taf'alu, jangan kalian lakukan itu, fa innahu kamathali syaitanin laqiya syaitanatan fi tariqin faghashyaha wan nasu yanzurun. Jangan kalian ceritakan hubungan di atas ranjang walau dengan isyarat, nggak boleh. Apalagi sampai jadi video, menguras otak orang sehingga pikirannya selalu berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Jangan kalian lakukan itu. Kenapa? Contohnya, lihat, contohkan oleh Rasulullah SAW dengan sangat buruk. Contohnya adalah seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di jalan dan mereka berjimak, orang-orang pada menontonnya. Orang yang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan di atas ranjang. Wa ma aktsaraha, dan alangkah banyaknya
perbuatan-perbuatan itu di zaman sekarang, dan tidak ada yang berhak untuk memberitahu itu kecuali ahli agama. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, contoh banyak sekali. At-ta'ah tajlibu lil 'abdi barakata kulli syai' wal ma'siyah tamhaku anhu barakata fi kulli syai'. Ketaatan mendatangkan untuk hamba keberkahan dalam segala hal, dan kemaksiatan menghancurkan dari hamba keberkahan dalam segala hal. Dan itu sekali lagi saya katakan perkara akidah, tidak boleh tawar-menawar di dalamnya. Kalau ini ketaatan pasti berkah, meskipun hitungan matematik manusia, kayaknya enggak berkah nih. Kalau ini kemaksiatan pasti hancur, meskipun hitungannya itu adalah untung besar. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sudah 1 jam 10 menit saya berbicara. Mungkin jika ada waktu untuk tanya jawab atau diskusi sekitar 5-10 menit dipersilahkan. Wallahu a'lam. Kalau membicarakan kebaikan orang bukan juga termasuk ghibah juga? Bagus Pak. Bismillah, alhamdulillah. Pertanyaannya, kalau seandainya kita membicarakan kebaikan orang, apakah termasuk ghibah? Ghibah pengertiannya alhamdulillah sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan saudaramu dengan yang dia tidak sukai. Nah, kalau seandainya kebaikan, maka itu nanti masuk ke dalam hadis yang lain. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang berbuat kebaikan lalu dia dipuji oleh orang lain, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar baik yang disegerakan untuk orang beriman. Jadi menceritakan kebaikan diperbolehkan, tetapi jangan sampai berlebihan, dan tidak boleh kita ghulu. Apa ghulu itu? Berlebih-lebihan. Itu Pak. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi berkata, innal hayy la tu'man alaihil fitnah. Orang yang masih hidup tidak dijamin godaan di akhir hidupnya. Makanya kalau ada murid memuji gurunya, gurunya masih hidup, nah ini kurang tepat. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir hidup sang guru bagaimana. Jadi, tetapi ala kullin, yang jelas seorang muslim kalau membicarakan kebaikan muslim lainnya maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Kita mengenai kalbu, definisi kalbu apa? Dan juga tepatnya di mana, dan juga berhubungan dengan tauhid juga, bagaimana membersihkan kalbu untuk menjadikan tauhid lebih tawad lagi. Ya. Bagus ini pertanyaan. Kalbu ini ada yang mengatakan dia adalah jantung, ada yang mengatakan dia adalah akal, ada yang mengatakan dia otak. Tapi wallahu alam, kalbu ini adalah sepotong daging yang ada pada tubuh kita, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dibersihkan kotoran darinya dengan air zam-zam, mangkoknya emas, kemudian dikembalikan lagi oleh Jibril alaihissalam. Dan Anas bin Malik mengatakan, fa nadhartu ila athari dzalikal mikhyat. Aku pernah melihat bekas jahitan tersebut. Ini menunjukkan qalbu bukan barang abstrak, tetapi dia adalah sepotong daging yang ada pada tubuh manusia, tapi abstraknya adalah hubungan dia dengan Allah. Itu yang tidak bisa kita bicarakan secara ilmu biologi atau ilmu anatomi tubuh, tidak bisa itu. Tetapi dia sebuah potong daging yang ada pada tubuh manusia. Nah, bagaimana cara membersihkan qalbu? Ini indah luar biasa. Yang pertama Pak, baca Quran. Baca Quran itu sangat
membersihkan qalbu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa lima fis sudur." Dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat penyembuh atas apa yang ada di dalam dada-dada. Qalbu, ini saya runut dulu permasalahannya ya. Pengertian qalbu sudah paham tadi ya. Qalbu sepotong daging yang ada pada tubuh manusia, entah itu bisa dinamakan jantung, entah itu bisa dinamakan otak manusia, akal manusia. Yang penting dia sangat erat kaitannya dengan ketundukan dan kepatuhan Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah pengertian itu, maka qalbu ini penting dalam syariat Islam. Kenapa? Karena qalbu ini ada amalan lahiriah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, a'malul qulub hiyal asl. Qalbu itu adalah pokok. Wa a'malul jawarih hiya tabi'ah wa mukammalah. Amalan lahiriah itu hanya ikut dan penyempurna. Saya beri contoh. Amalan qalbu ikhlas. Amalan qalbu mahabbah, rasa cinta. Amalan qalbu al-khauf, rasa takut kepada siksa Allah. Amalan qalbu ar-raja, berharap rahmat dan berkah dari Allah. Orang tidak bisa sholat subuh di masjid 2 rakaat sebelum subuh, bahkan lebih daripada itu, tahajud, witir sebelumnya, kecuali ada amalan qalbu, ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa harap atas rahmat Allah, ada rasa takut siksa Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan amalan qalbuhi, adalah pokok, sumber. Sedangkan amalan lahiriah adalah pengikutnya saja, penyempurnanya saja. Kita kenapa mau sujud lama-lama doa? Kita kenapa mau baca Quran lama-lama? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu orang ingin introspeksi diri apakah dia mencintai Allah atau tidak, lihat hubungannya dengan Al-Qur'an. Lihat hubungannya dengan Al-Qur'an. Nah, begitu. Qalbu itu pertama ya. Kemudian qalbu yang ketiga, perkara yang ketiga, amal qulub a'zamu min a'mal jawarih. Amalan qalbu lebih agung daripada amalan lahiriah. Saya beri contoh. Pezina meminumi air, 1 teguk air, kepada seekor anjing yang tidak bisa mengucapkan jazakallahu khairan, diampuni dosa zinanya hanya karena 1 teguk air. Apa sebabnya? Amalan qalbu, Pak. Ikhlasnya. Kenapa kita tahu dia ikhlas? Karena tadi anjing tidak bisa berterima kasih. Kenapa kita tahu dia ikhlas? Karena bisa dipastikan itu dalam keadaan rahasia. Karena tidak ada yang melihat. Dan ikhlas, semakin rahasia semakin ikhlas. Saya berpesan, Pak ya, 1 amalan, amalkan 1 walau sekali aja, dan gak usah beritahu, apalagi bikin status. Amalkan ayat Al-Quran yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat bajikan sampai mensedekahkan apa yang engkau cintai. Kerjakan ini walau sekali dalam hidup. Apa yang paling kita cintai? Ini sayang ini kalau dikasih. Semakin sayang, sedekahkan. Tapi dengan catatan, setelah itu nggak usah bikin status. Cerita-cerita, nggak usah. Silahkan berharap pahalanya dari Allah Subhanahu. Nah, itu amalan qalbu, Pak. Nah, itu 3 poin yang berkaitan dengan amalan qalbu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah. Tadi disebutkan bahwa laki-laki dituntut lebih sabar daripada wanita. Nah,
Karena minta kiat-kiatnya agar sabar. Laki-laki dituntut lebih sabar kepada istri. Kiat-kiatnya apa? Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi ayat yang saya sebutkan, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Mungkin kalian membenci sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam sesuatu yang kalian benci itu banyak kebaikan. Di dalam ayat yang dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang beriman lelaki di dalam diri istri. Ini ada botol ya, mohon maaf saya megang. Ini ada botol. Kalau antum lihat ini yang kosongnya, nggak akan puas selalu. Coba lihat isinya. Maka konsepnya adalah cari kebaikan-kebaikan istri. Maka kita akan mudah menjadi penyabar terhadap istri kita. Beliau yang menemani kita dari awal, beliau yang sabar dengan segala macam keburukan kita, beliau yang melahirkan untuk kita anak-anak kita. Cari kebaikan-kebaikan istri. Ada orang yang saya ceramahi seperti ini, beliau kemudian komen, Ustadz, saya sudah mencoba mencari kebaikan tapi nggak dapat Ustaz. Pasti ada dan banyak, ya pasti ada dan banyak. Dan subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah suami yang paling terbaik terhadap istriku. Modal dasar kita agar senantiasa menjadi penyabar terhadap istri kita. Ahmad rahimahullah, beliau berkata, aqamat ummu salihin ma'i 20 aku tidak tetap kalau satu, yaitu selalu mencari kelebihan suami istri. Saya beri contoh ya Pak. Ada dulu di dalam teman saya, Pak Jimmy namanya. Beliau kerja di hotel bintang 5 sebagai chef. Entah sekarang di mana ya. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Seperti saya sekarang setelah 10 tahun bertemu dengan bapak-bapak, Masya Allah luar biasa. Ini berkah. Saya sampai tergirang-girang, itu ada broset saya, kesukaan saya depan SCC Damam itu masih ada ternyata. Ya. Kemudian beliau pernah curhat begini, Ustadz, saya itu tidak ada yang saya tidak sukai dari istri saya kecuali satu. Beliau tidak romantis. Loh antum maunya gimana? Kemudian beliau mengatakan, saya pengennya itu seperti yang di drakor gitu loh. Saya bilang itu kan skenario, ada produser, ada sutradara. Tapi begini saja, saya kalau boleh melihat antum ini ganteng, tidak romantis, plus versus cantik banget, satu lawan ini. Yang kedua, kalau saya boleh tebak, istri antum sangat pembersih. Iya Ustaz, alhamdulillah, rumah bersih, klinis pokoknya. Berarti
Tidak romantis versus cantik dan sangat pembersih. 2 lawan 1 sudah menang. Yang ketiga, istri antum mohon maaf di atas ranjang memuaskan antum, sangat memuaskan antum. Walhamdulillah Ustaz. Kalau urusan itu jangan ditanya. Berarti hat-trick nih versus 1. Begitu selalu Ustaz. Ya, begitu selalu. Cari kebaikan-kebaikan pasangan. Ibu juga begitu terhadap suaminya. Jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa seorang perempuan kalau sudah marah sering mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sekalipun. Nah, itu tuh. Ya, itu penyakit perempuan tuh. Ya, kalau sudah marah, dasar nggak pernah perhatian. Ya, itu penyakit. Ya, maka harus dihilangkan kata-kata kesal dengan suami. Lihat dilakukan oleh suami. Meskipun suami sering pelupa. Ini saya kalau di Indonesia saya sering gambarkan begini. Suami kalau mau pulang kerja, dia telepon istrinya, "Yang, mau dibelikan apa nih? Mau pulang kerja." "Oh, belikan itu nasi goreng di pengkolan sebelah kanan enak." Udah ya, pulanglah nih suami. Tengah jalan dia lihat martabak, dia beli martabak. Yang di rumah sudah nasi goreng, ya Allah, nasi goreng, ya Allah. Pas dibuka martabak, mana nasi gorengnya? Dasar nggak pernah perhatian. Nah, tuh lihat, ya kan? Maka pada saat itu ya sudah terima saja. Ya, ma ra'aitu minka khairan qat. Itu adalah sifat dari seorang perempuan yang tidak boleh ada dari seorang perempuan. Nah, ini caranya seperti itu. Cari kebaikan. Wallahu a'lam. Silakan. Ini kita dibahas doa orang tua kepada anak saja. Ya. Nah, itu kan kadang-kadang dari dulu kan kecil kita sering dibilangin kan ibu buat ayah nih. Apakah doa ibu doang yang manjur, sedangkan doa ayah nih gimana Ustaz? Oh, sama. Bahkan di situ ya, Mbak, ini pertanyaan. Ibu mungkin belum sangat manjur untuk anaknya. Sedangkan yang kita kenal kadang-kadang doanya ibu itu lebih manjur daripada doa sang ayah. Maka kita katakan bahkan disebutkan dalam hadis lafadznya, lihat, da'watul walid li waladi. Doanya ayah untuk orang tua, untuk anaknya. Itu al-walid. Al-walid itu artinya ayah, bukan al-walidah. Nah, tetapi kemudian para pensyarah hadis menjelaskan bahwa al-walid yang dimaksud mencakup orang tua, bapak dan ibu. Jadi bukan hanya ibu saja. Ya, tidak seperti ceritanya Malin Kundang gitu ya. Tapi dua orang tua, hati-hati. Maka lisan orang tua harus dijaga. Dan memang itu sifat buruk manusia. Mereka suka, kita ini suka mendoakan keburukan sebagaimana kita suka mendoakan keburukan. Yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu. Manusia untuk mendapatkan keburukan bagaimana dia berdoa mendapatkan kebaikan. Itu kebiasaan manusia, Pak, memang seperti itu. Maka jauhi baik-baik. Saya pernah punya guru pas kita salah beliau bangun, subhanallah. Kemudian ketika kita salah beliau akan selalu mendoakan, Allahumma kfina syarra. Ya Allah, cukupkan keburukan muridku ini.
Jadi sering-sering doakan anak, walaupun dalam keadaan marah. Ya, seperti misalkan orang Arab di sini kan kalau marah, Allah yahdik. Ya, orang yang mendengar baru belajar bahasa Arab, amin. Padahal dia sedang marah itu. Ya. Maka doakan kebaikan. Dan ini mencakup ayah dan ibu. Ya, wallahu a'lam. Cukup kiranya ya. Nanti nggak selesai gitu. Yang jelas itu kaidah dalam hidup ya seorang muslim. Dan kita tidak menerima diskusi atas kaidah ini. Pasti benar kaidahnya. Ya, al-ta'ah tajlibu lil 'abd barakat kulli syai'. Ketaatan mendatangkan untuk hamba keberkahan segala sesuatu. Saya jadi memberi contoh, misalkan nih Pak, contoh. Mohon maaf ya, mungkin belum bisa mengerjakan secara maksimal. Contoh pernikahan. 4 mazhab fikih mengharamkan ikhtilat. 4 mazhab fikih mengharamkan bercampurnya laki-laki perempuan. Alhamdulillah Pak, tersebarnya dakwah sunnah ini, akhirnya banyak sekarang wedding organizer yang syar'i, alhamdulillah. Dan ternyata lebih mudah, tidak menyulitkan sebagaimana yang biasa dan itu mendatangkan keberkahan. Coba bagaimana hari pertama kita mengadakan resepsi pernikahan, hari itu pula kita bermaksiat. Dan itu maksiat dosa besar Pak. Ya, jangan remehkan ikhtilat, itu dosa besar. Bercampur laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah kadang besan kita susah untuk diajak. Betul apa betul? Nah, maka pada saat itu ayo kita ngaji sama-sama. Karena itu pasti mendatangkan keberkahan. Ya. Intinya begitu. Bahwa kalau makanya saya tadi bilang ke Umu, yang tertarik dibahas malam-malam. Kenapa? Karena contoh banyak sekali. Ya, ini adalah akidah, prinsip ketaatan mendatangkan segala kemaksiatan walau sekecil apapun. Lihat perang Uhud, penyimpangan ijtihad menghasilkan apa? 70 sahabat Nabi meninggal. Bahaya. Bahkan salah satu yang meninggal adalah sahabat Nabi terbesar, Hamzah bin Abdul Muttalib. Akibat penyimpangan, akibat kemaksiatan. Dan yang tadi saya sebutkan itu semuanya contoh ketaatan ya. Saya belum mau bicara tentang contoh kemaksiatan tuh. Makanya sangat luas itu masalahnya. Kemaksiatan apalagi luar biasa itu. Ya, mulai dari kemaksiatan dosa besar, kemaksiatan dosa kecil, dan bisa kita ambil contoh dengan dalil-dalilnya secara rinci bahwa dia mendatangkan keburukan, kemalangan. Contoh nih, satu contoh aja. Memutuskan hubungan rahim. Saya pernah dapat kasus 5 tahun gara-gara harta waris terputus hubungan rahim. Ya akhi, harta waris. Kalau kita mati sekarang, apa sih yang akan dibawa? Sedangkan 5 tahun terputus hubungan rahim, amal ibadah tidak naik ke atas langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan keburukan. Memutuskan sekali kalau itu ya. Inilah kaidah dalam prinsip hidup dalam kehidupan seorang muslim, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh Ustaz? Silakan boleh. Ketaatan tadi kan mendatangkan keberkahan dalam segala hal Ustaz. Yang mau saya tanyakan, keberkahan, bagaimana dengan keberkahan yang disegerakan Ustaz? Akhirnya nanti keberkahan untuk yang selanjutnya
nggak ada gitu. Iya. Maksud saya mungkin terlalu banyak berkah tapi disegerakan, nanti tidak ada yang tidak akan sampai di akhirat. Ya. Gampangannya gini nih, di depan bapak-bapak ada ini kan makanan-makanan. Ini terlalu banyak makanan, kadang kan ada yang mahal-mahal tuh. Satu wafer 500.000, ya kan? Kemudian seperti yang saya bilang tadi, kalau sarapan pagi aja ke Singapura, beli kasur yang empuk, kalau tidur sampai nyungsep ke dalam, gitu, ya kan? Itu nanti di akhirat berkurang nggak nikmatnya, gitu kan yang dimaksud ya. Ini sudah disinggung oleh Umar bin Khattab, Pak. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 20. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi bima kuntum tafsuqun. Pada hari kiamat dihadapkan kepada orang-orang kafir. Wahai kalian orang-orang kafir, adhhabtum tayyibatikum. Kalian sudah habiskan kebaikan-kebaikan kalian selama di dunia. Fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha, dan kalian sudah rasakan itu di dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saking waraknya, ingat ya Pak ya, nanti saya akan berbicara tentang warak ke arah sana. Saking waraknya beliau mengatakan kepada para sahabatnya, inni la aqdarakum an akula aladza ta'amin aw albasa alyana libas walakin astabqi akhirati. Sungguh aku bisa makan makanan yang paling enak, yang lebih daripada apa yang kalian makan. Pakaian yang paling lembut, yang lebih daripada kain yang kalian pakai. Aku bisa, tetapi aku sisakan itu untuk akhiratku. Apa maksudnya, Pak? Secara lebih bermewah-mewah. Meskipun mubah. Saya sanggup kok Ustaz beli rumah 5 tingkat. Sanggup. Tidak ada yang melarang. Saya sanggup beli motor besar. Nggak ada yang melarang. Asalkan 2 syaratnya. Tidak berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Asal semua hukum boleh. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadi wat tayyibat minar rizq. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di atas muka bumi dengan halal dan baik. Katakanlah wahai Muhammad SAW, siapakah? Artinya tidak ada yang boleh melarang apa yang Allah berikan rezeki kepada manusia. Boleh saja. Tapi itu hukum asal. Kalau berbicara hukum wara, seperti Umar bin Khattab tadi. Wara itu apa Pak pengertiannya? Meninggalkan yang halal agar tidak terperosok ke dalam yang haram. Maka kembali ke pertanyaan Bapak, boleh nggak Ustadz saya makan yang enak-enak? Kira-kira nanti di akhirat dikurangi nggak? Maka dikurangi jika mendatangkan 2 hal, kesombongan dan berlebih-lebihan. Kalau tidak mendatang, tidak dikurangi. Bisa dimaklumi Pak? Nah demikian. Jadi Rasulullah SAW bahkan bersabda, iyyakum wal mutana'imin, fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Jauhi oleh kalian sikap terlalu mewah. Hamba-hamba Allah tidak suka, bukanlah orang yang terlalu mewah. Seperti yang saya ungkap tadi Pak. Kadang Pak ya, ini sudah terjadi di tengah masyarakat. OTD, outfit lu berapa? Dari ujung atas ke ujung bawah. Ya, petnya 100 juta, celana dalam 500 juta, isinya itu doang. Ya, kemudian jam tangan 1, sekian miliar dan seterusnya. Secara hukum asal, Ustaz dilarang saya? Enggak terlarang. Yang terlarang kalau cuma 2 tadi syaratnya, berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Tapi secara hukum wara, itu beda. Ya, lebih baik dijauhi.
Masih banyak keperluan-keperluan lain yang lebih mendatangkan keberkahan untuk rezeki kita. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ya. Dan sekali lagi saya katakan, saya sangat bergembira dari qalbu yang paling dalam. Mudah-mudahan ini rasa cinta karena Allah ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan terakhir saya ingin katakan, di dunia ini ada hal-hal yang paling berharga bagi seorang muslim. Salah satu hal yang paling berharga bagi seorang muslim adalah al-afiyah. Apa itu afiyat? Makanya kalau dalam ceramah saya biasa mengatakan ahibbati afanillahu wa iyyakum. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, semoga Allah memberikan afiat kepada Rasulullah SAW pernah bersabda kepada pamannya Al-Abbas, ya Abbas, salillah al-afiyah. Wahai Abbas, mintalah kepada Allah al-afiyah. Tidaklah ada nikmat yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih besar daripada afiat. Apa itu afiat? Afiat itu selalu on the track, di atas ketaatan, kenyamanan beribadah, lezat mengabdi kepada Allah, itu afiat. Dan hati-hati Pak, kadang-kadang afiat bisa dirubah oleh Allah dalam sekejap mata. Afiat itu keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, istri nurut, anak soleh, itu afiat. Afiat, urutan afiat dengan harta jauh, afiat segalanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung darimu, denganmu, dari hilangnya nikmatmu, wa tahawuli afiatik, dan berubahnya afiat yang engkau kasih. Afiat Pak, bisa kau salat subuh, bisa kemudian bisa zikir setelah pergi bekerja dengan nyaman, baca Quran, itu afiat itu. Maka hati-hati hilangnya afiat dalam diri kita. Itu adalah harta paling berharga bagi seorang muslim. Dan biasanya afiat hilang karena kemaksiatan. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah di diri mereka sendiri. Sebagian orang salah memahami ayat ini. Mereka mengatakan sebesar usahamu, sebesar itu pula Allah Subhanahu wa taala akan merubahmu. Tidak. Bukan itu. Tetapi Allah tidak merubah suatu kaum, maksudnya Allah tetap akan berikan afiat kepada hamba tersebut. Sehat badan, keluarga harmonis, nyaman beribadah. Allah tidak akan rubah itu sampai mereka merubah diri mereka sendiri, sampai mereka bermaksiat, Allah cabut itu satu-satu. Sholat disibukkan dari berjamaah, disibukkan dari baca Quran, disibukkan dengan sesuatu yang tidak jelas ujungnya kemana ini, nggak jelas. Nah itu hati-hati, itu sudah diambil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala afiatnya. Nah ini yang bisa saya sampaikan, semoga sampaikan bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas undangannya, atas fasilitasnya yang bisa saya kembali lagi setelah 10 tahun ke sini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan afiat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Ini ada hadiah dari panitia. Saya ingin memberikan hadiah melalui cara seperti ini. Siapa yang paling tua di sini?
Pekan depan pensiun. Nah, ini hadiah. Ya. Mangga Pak Lazim. Ya. Insyaallah. Jazakallah khair. Mudah-mudahan berkah. Dulu masih muda Ustaz. Anak masih kecil. Masya Allah. Iya, iya. Kemudian siapa yang paling muda? Enggak, yang paling muda. Silakan, sini Mas. Sini deh. Terima kasih. Kemudian siapa yang paling jauh rumahnya? Jubel kah, Damam kah, Raka kah? Tafadhol, silakan Pak. Siapa namanya? Di mana? Oh, Masya Allah. Jazakallah khair. Mudah-mudahan berkah. Saya pernah di Masjid Nabawi. Kenapa saya beri pertanyaan seperti itu? Pernah di Masjid Nabawi waktu itu di saf pertama. Kita masih bisa di saf pertama ya. Suatu saat di samping kanan saya itu ada orang tua, mungkin umurnya 90-an. Ini pas lagi mau sholat, dia itu ngomong pakai bahasa Urdu gitu. Saya nggak paham, tapi maksudnya saya paham. Apa maksudnya? Kalau qomat, towel saya. Ya, artinya apa? Matanya rabun, telinganya juga pendengarnya kurang. Dan ketika bangun, tua itu, ketika bangun beliau tidak mau duduk sholatnya. Megang apa namanya? Megang tongkat sambil gemetar gitu. Saya jadi teringat perkataan para ulama salaf yang mengatakan laqad at'abtana ba'dak. Orang-orang seperti itu tadi yang saya ceritakan, itu di akhirat nanti akan menyulitkan kita tuh. Memberatkan pertanyaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kenapa? Ini orang tua bisa seperti ini, sedangkan kita yang masih muda kok nggak sholat gitu loh. Itu memberatkan. Jadi seperti misalkan Sa'id bin Musayyab, beliau beberapa puluh tahun menjadi orang yang buta, tetapi saf pertama tidak pernah terlambat. Nah, itu memberatkan kita nanti di hari kiamat. Nah, sama seperti yang sudah berumur, yang masih muda, ya meluangkan waktu yang jauh, meluangkan waktu untuk kajian. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.